Ya pemirsa, 3 rumah di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, tertimpa longsor. 1 rumah mengalami rusak parah sehingga 8 orang tertimpa longsoran. Sebanyak 8 orang tertimbun longsor dan 4 orang sudah dievakuasi dari timbunan longsor lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. 5 orang lagi masih hilang dan dalam proses pencarian petugas gabungan. Lokasi yang sempit membuat petugas evakuasi kesulitan untuk mengangkat para korban. Lokasi longsor di bawah tebingan dan masih terlihat sejumlah rumah yang tergantung di atas tebingan tersebut. Lebar longsoran mencapai kurang lebih 150 meter dengan ketinggian 15 meter menggerus bangunan rumah yang berada di bawahnya. Menurut saksi di lokasi, kejadian bermula saat hujan deras dan tiba-tiba saja tebing longsor. Sementara di dalam rumah atas nama Asimah diketahui sedang ramai karena memang kedatangan sejumlah tamu. Lokasi longsor kali ini berdekatan hanya berjarak 5 meter dari lokasi longsor di Pemancingan yang menewaskan juga seorang anggota kepolisian. Wilayah yang terdampak dari cuaca yang cukup ekstrim atau bisa katakan cuaca buruk ini adalah juga wilayah Kecamatan Kaluku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju ya. Ini banjir bandang juga menerjang sejumlah pemukiman warga di lokasi. Ada 3 rumah warga juga hanyut dan ratusan rumah warga tertimbun material lumpur. Ketinggian lumpur di dalam rumah warga bahkan mencapai setengah meter atau 50 cm. Akibatnya barang-barang berharga milik warga yang tertimbun oleh material lumpur ini menjadi rusak. Banjir bandang juga membawa kayu gelongsongan, akibatnya 3 rumah warga rusak parah dihantam kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Sebagian besar korban banjir kini menderita kelaparan akibat beras mereka juga ikut terbawa, makanan mereka juga ikut terbara, dan ada pula yang memang terendam banjir sehingga tidak dapat dimakan kembali. Tidak ada korban jiwa dalam banjir kali ini, namun puluhan ekor ternak warga hanyut terbawa banjir. Pemerintah saat ini juga belum memberikan bantuan kepada para korban banjir. Semoga ini menjadi informasi yang menjadi perhatian juga oleh alarm pemerintah untuk beberapa wilayah setempat lainnya. Pastinya ya. Ternyata masih ada korban banjir yang juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun bantuan makanan dan juga air bersih dan juga pakaian mungkin yang paling dibutuhkan ya. Ya, betul sekali Ratih. Kita coba update ya, perbarui informasi dari 2 wilayah yang kami hadirkan tadi informasinya. Sebelumnya kami dibantu dengan rekan-rekan kami di beberapa wilayah. Ada Eko Hadi, kontributor kami yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, dan juga ada Gusni Kardi, kontributor kami yang berada di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat pagi rekan-rekan, sehat semua. Saya pertama ingin menyapa Eko Hadi ya di Bogor. Silakan Eko. Ya Arif dan pemirsa TV One, selamat pagi. Saat ini saya berada tidak begitu jauh dari lokasi longsor yang terjadi pada kemarin sore. Hingga pagi ini diupdate pihak SAR gabungan dari BPBD maupun dari Tagana Kota Bogor akan melanjutkan pencarian setelah tadi malam sempat dihentikan karena memang kondisi di wilayah sekitar lokasi kejadian tidak memungkinkan. Dan malam tadi juga dari Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah mendatangi atau mengunjungi lokasi pengungsi korban longsor yang berada tidak jauh memang dari lokasi longsoran. Namun Risma sendiri meminta agar posko pengungsian dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena tadi malam itu memang posisi posko pengungsiannya sangat berdekatan dengan lokasi longsoran. Lalu pihak Pemkot Bogor langsung mencarikan lokasi yang lebih aman dan jaraknya saat ini memang cukup jauh sekali. Dan informasi yang akan saya update untuk pagi ini berdasarkan informasi yang semalam saya dapat dari pihak Pemkot Bogor melalui Wakil Wali Kota Dedi Rahim menjelaskan bahwa sudah 4 orang yang dievakuasi dan keempatnya dalam kondisi selamat. Sementara 4 lagi masih hilang di lokasi longsoran dan rencana pagi ini akan dilanjutkan. Arif.
Eko, kalau melihat kondisi di belakang Anda nampaknya ini sudah cerah begitu ya. Apakah ada antisipasi karena dari BMKG sendiri kan cuaca ekstrim ini diprediksi sampai dengan 15 Oktober 2022. Antisipasi apa yang dilakukan di sana apabila mungkin hujan intensitasnya cukup tinggi dan juga kemungkinan bisa terjadi lagi longsor. Apalagi di belakang Eko kita lihat tuh tebingnya cukup Betul. curam juga ya, Eko. Iya, memang betul. Pihak Pemkot sendiri melalui RT RW-nya sudah memperingatkan kepada warga, apalagi apabila turun hujan dengan intensitas yang cukup deras atau cukup tinggi, maka warga yang berada sekitar lokasi longsoran radius 50 meter wajib untuk meninggalkan lokasi tempat dia tinggal atau misalkan tempat dia berada, karena mengantisipasi meluasnya longsoran tersebut. Mengingat longsoran ini tidak jauh dari lokasi yang awal kemarin yang memakan korban seorang anggota kepolisian, hanya berjarak 50 meter dari lokasi longsoran ini. Sehingga dikhawatirkan apabila terjadi longsor susulan, warga sekitar wajib untuk meninggalkan lokasi. Demikian. Masih ada memang warga yang menempati lokasi yang sangat dekat ya, atau berdekatan dengan bagian-bagian tebing yang berpotensi begitu? Iya, berdasarkan pantauan saya tadi pagi, memang ada beberapa rumah yang berdekatan sekali dengan lokasi longsoran, dan baru saja warga ataupun pemilik rumah baru mengeluarkan barang-barang atau harta bendanya, dan sepertinya keluarga tersebut ya, baru meninggalkan rumah, betul. Dan hal ini sebenarnya sangat dikhawatirkan sejak semalam oleh pihak Pemkot Bogor maupun Kementerian Sosial, karena khawatir terjadi longsor susulan dan memakan korban yang lebih banyak lagi. Makanya warga dihimbau atau diwajibkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gitu, lebih aman. Oke. Baik, terima kasih Eko Hadi. Kita bergeser ke wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Sudah ada Gusni Kardi. Gusni, kalau melihat ada 154 lebih warga yang terjebak banjir di sana. Apakah sudah berhasil dievakuasi semuanya? Ya, saat ini pemerintah sudah berhasil mengevakuasi 154 korban banjir yang sempat terjebak di dalam rumah. Bahkan ada sejumlah warga yang juga terjebak di atas pohon. Namun tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi mereka. Namun saat ini kondisi pemukiman warga di lokasi banjir masih tergenang lumpur. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menyiapkan air bersih yang untuk membantu warga dalam membersihkan rumah mereka yang tersempat tertimbun lumpur oleh banjir bandang. Tetapi sejumlah lokasi juga saat ini masih sulit ditempuh karena ada beberapa titik longsor yang dibawa oleh banjir bandang, sehingga ada sejumlah 5 dusun di desa Pembulukan di Kecamatan Kaluku yang juga saat ini belum bisa dijangkau oleh bantuan maupun petugas terkait untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang tersebut. Demikian. Sudah hari keberapa memangnya ini, Gusni? Karena kan khawatirnya kalau terisolir seperti itu mereka membutuhkan asupan, bantuan pakaian, dan lain sebagainya, Gusni. Ya, untuk saat ini masih memang agak sulit untuk menjangkau daerah tersebut karena titik longsor yang ada di 5 dusun di Pembulukan tersebut cukup banyak, bahkan mencapai puluhan titik longsor. Demikian. Gusni, kalau kita lihat di gambar ini cukup banyak ya kayu-kayu yang merusak, lumpur juga ya. Ya, bercampur lumpur tentunya, merusak rumah warga. Sebetulnya apa yang terjadi di atas sana gitu, Gusni? Berdasarkan informasi yang dipantau di dalam hutan sana banyak terjadi pembalakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Namun
pemerintah saat ini sudah berupaya juga untuk mencegah terjadinya pembalakan hutan yang dapat mengakibatkan banjir bandang di sejumlah titik yang ada di Mamuju ini. Demikian. Gusni, singkat saja, apakah memang akses ke sana sulit sehingga bantuan yang mau dikirimkan pun sulit sampai di sana? Untuk saat ini bantuan yang untuk di 5 dusun di desa Pamulukan tersebut agak sangat sulit untuk dilalui karena terjadi puluhan titik longsor sehingga tidak ada akses untuk menembus ke daerah yang terisolir tersebut. Demikian. Tapi tempat-tempat pengungsian sudah berdiri dan sudah disiapkan oleh pemerintah setempat, Gusni. Saat ini pemerintah tidak menyiapkan tempat-tempat pengungsian, namun masyarakat mengungsi ke rumah-rumahnya ke rumah kerabatnya masing-masing yang berada di dekat-dekat dengan pemukiman mereka yang tertimpa banjir bandang tersebut. Demikian. Baik, Gusni Kardi, terima kasih laporan Anda langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya juga Eko Hadi Lusmono juga mengabarkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, jaga keselamatan Anda dalam melakukan peliputan di lapangan.